Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar matematika ya, materi bentuk-bentuk pecahan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Nah, langsung saja. Nah, nanti kita akan belajar tentang bentuk pecahan, yaitu ada 4 ini ya. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, langsung saja. Yang pertama itu ada pecahan biasa. Nah, apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, misalkan contoh 2/4, dan 3/6, kemudian 5/7, kemudian 9/4, 11/3, dan seterusnya. Nah, perhatikan 2/4. Nah, ingat 2 itu sebagai pembilang dan 4 itu sebagai penyebut. Nah, atau yang atas itu sebagai pembilang, kemudian yang bawah itu sebagai penyebut. Nah, jelas ya sampai sini ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Nah, biasanya pecahan campuran itu diperoleh dari pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, misalkan contoh ya, 1 5/7. Nah, 1 itu sebagai bilangan bulat, kemudian 5/7 itu sebagai bilangan pecahan. Contoh yang lain misalkan 2 3/5. Ini kan terdiri dari dua bilangan ya. Nah, 1 itu sebagai bilangan bulat, atau 2 itu sebagai bilangan bulat, dan 3/5 itu sebagai pecahannya. Nah, kemudian yang ketiga ada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Nah, untuk menulis pecahan desimal kita selalu menggunakan tanda koma ya. Ingat, selalu ditandai dengan tanda koma. Nah, misalkan contohnya 214,124. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengetahui untuk posisi bilangan ini ya. 2 itu sebagai ratusan, 1 itu sebagai puluhan, dan 4 itu sebagai satuan. Nah, sebelum kita mengenal pecahan, satuan ini merupakan nilai terkecil. Nah, setelah kita belajar pecahan, ternyata ada yang lebih kecil dari satuan, yaitu per 10, yaitu pecahan. Nah, dari mana dapat semua ini? Atau dari mana dapat 10, dapat 1, dan dapat per 10? Yaitu dibagi 10 ya. Satu bilangan dengan pembagian bilangan 10. Nah, 10 bagi 10 bagi 10 lagi bagi 10 lagi, sehingga mendapatkan bentuk pecahan. Kemudian sini 1/100, kemudian 1/1000, dan seterusnya. Nah, misalkan ada contoh 0,5, ini pecahan desimal, misalkan ya, akan diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, ingat 0 itu sebagai bilangan bulat dan 5 itu sebagai penyebut. Nah, ingat penyebut di sini bukan berarti 5 ditulis di bawah 5 seperti itu, tapi 5 itu menunjukkan posisi penyebutnya ya. Kalau di belakang koma itu 1 angka, berarti per 10. Jika di belakang koma itu ada 2 angka, berarti per 100, dan 3 angka per 1000, dan seterusnya. Berarti jika 0,5 ini ditulis dalam bentuk diubah dalam bentuk pecahan biasa, akan menjadi 5/10. 5-nya itu penyebut, artinya per 10 karena di belakang koma 1 angka. Kemudian 5-nya dari mana? Dari sini tinggal dipindahkan. Untuk pecahan desimal, jika ada angka di sini semuanya ya, semua yang akan di sini akan ditulis menjadi pembilang. Nah, misalkan di sini 1 ya, ini 1, berarti sini ya 1, 15/10. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada persen. Nah, persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Nah, lambang persen atau per 100 adalah seperti ini ya. Jika ada lambang seperti ini, itu berarti sudah pastikan persen, bentuk persen. Nah, misalkan ada angka seperti ini 10, kemudian ada tanda seperti ini, yaitu tanda dari persen ya, yaitu dibaca 10%. Nah, 10 itu sebagai pembilang, kemudian yang tandanya itu sebagai persen atau per 100 sebagai penyebut ya. Misalkan ini jika ditulis dalam bentuk pecahan biasa akan seperti ini. 10% itu bisa ditulis dengan 10/100. Kemudian bisa ditulis juga dengan 1/1000.
10 loh. Kenapa kok bisa 1/10? Perhatikan, sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan senilai. 10/100 dan 1/10 itu senilai ya. Karena apa? 10 dibagi dengan 10, 100 dibagi 10 itu 10. Nah, sampai di sini sudah jelas ya. Kemudian kalau sudah jelas kita masuk ke soal. Nah, contoh soalnya, misalkan di bawah ini yang merupakan pecahan campuran adalah A 2/4, B 40%, C 1/3/5, D 0,6. Nah, ingat di sini suruh mencari pecahan campuran. Nah, kita kan sudah mengetahui pecahan campuran itu adalah terdiri dari dua bilangan, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, di sini mana yang terdiri dari dua bilangan? Ya, sudah jelas ya, yaitu yang C, 1 itu bilangan bulat, kemudian 3/5 itu sebagai pecahannya. Nah, kalau 2/4 ini kan hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Kalau 40 sudah ada tandanya ini berarti kan 40%, berarti kan sudah bentuk persen. Kemudian yang 0,6. Nah, ada komanya berarti pecahan desimal. Nah, berarti yang C jawabannya. Nah, halo semua, jumpa lagi di ruang belajar. Kali ini kita akan belajar tentang cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, sudah siap? Merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, terlebih dulu kakak sampaikan bahwa pecahan biasa yang dapat dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 7/3. Nah, di sini 7 adalah pembilang, lebih besar dari penyebutnya yaitu 3. Nah, kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, misalnya 3/5, maka tidak bisa kita rubah ke pecahan campuran. Nah, jadi pecahan biasa yang bisa dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, di sini kakak punya dua cara untuk merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Dari kedua cara yang akan kakak sampaikan ini, nanti adik-adik bisa pilih mana yang menurut adik-adik lebih mudah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba latihan soal. Misalnya yaitu 7/3. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu dengan membagikan pembilang dengan penyebutnya menggunakan cara pembagian porogapit. Oke, kita bagikan 7 dibagi 3. Nah, caranya kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Nah, kira-kira berapa? Dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang kita kurangkan. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, hasilnya yang 2 ini kita pindahin ke sini nih, yang depan. Sedangkan angka sisanya, angka 1 ini kita pindahkan ke bagian pembilang yang di atas. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Jadi 7/3 itu sama dengan 21/3. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua,
yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil atau sampai tidak bisa dikurangkan lagi dengan penyebutnya. Jadi di sini kita kurangkan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4 masih bisa kita kurangkan lagi dengan 3, hasilnya 1. Nah, 1 ini sudah yang terkecil, tidak bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Nah, sekarang kita hitung nih, berapa kali tadi kita kurangkan? 1, 2 kali. Nah, karena 2 kali, maka hasilnya yang depan ini 2. Nah, sisanya kan 1. Kita pindahin ke atas di bagian pembilang. Nah, untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 21/3. Oke, kakak berikan contoh lagi biar lebih paham lagi. Misalnya ada contoh soal 17/5. Kita pakai cara yang pertama dulu dengan pembagian Porogapit. Nah, kita bagikan nih pembilangnya yaitu 17 dengan penyebutnya yaitu 5. Berarti 5 kali berapa nih yang hasilnya 17 atau mendekati 17? Dikali 3, hasilnya yaitu 15. Nah, sekarang kita kurangkan 17 dikurangi 15, sisanya 2. Nah, hasilnya yang 3 ini kita pindahin ke yang depan sini nih, sisanya kita taruh di atas. Nah, untuk penyebutnya yang bawah masih tetap sama, yaitu 5. Jadi 17/5 itu sama dengan 32/5. Sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil. Baik, kita kurangkan 17 dikurangi 5 sama dengan 12. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, 7 masih bisa dikurangkan 5, sisanya adalah 2. Nah, kita hitung nih berapa kali kita kurangkan tadi. 1, 2, 3 kali. Nah, karena 3 kali, maka hasil bagian depannya sini adalah 3. Tadi sisanya kan masih 2 tuh, kita taruh di bagian pembilang yang atas ini. Nah, untuk penyebutnya yang bawah masih tetap sama, yaitu 5. Nah, hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 32/5. Tentang cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Ada 2 cara yang dapat kita gunakan untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah penyebutnya lebih dulu menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Cara yang kedua yaitu dengan cara pembagian bersusun atau Porogapit. Nah, pada video kali ini kakak akan jelaskan cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal menggunakan cara yang pertama dulu. Untuk cara yang kedua kakak akan jelaskan di video yang lainnya. Nah, dari kedua cara ini nanti adik-adik bisa pilih mana yang lebih mudah menurut adik-adik semua. Oke, kalau gitu langsung saja mari kita mulai. Kita bisa mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dengan cara kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000. Dan di sini saya tegaskan bahwa cara ini bisa digunakan hanya apabila penyebutnya memungkinkan dapat kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Kalau tidak memungkinkan, maka kita memakai cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian Porogapit. Misalnya 1/3. Nah, penyebutnya kan 3 tuh. Tidak bisa kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Maka dari itu kita pakai cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini bisa adik-adik lihat pada video yang satunya. Link videonya sudah kakak taruh dalam deskripsi video ini. Oke, kembali lagi kita ke cara yang pertama. Nah, untuk memudahkan adik-adik mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000, nanti akan kakak sampaikan caranya. Oke, misal nih kakak punya 3 contoh soal. Yang pertama 3/5, yang kedua 31/25, dan yang ketiga 5/8. Ubahlah ke bentuk desimal. Oke, kita coba soal yang pertama. Berapakah bentuk desimal dari 3/5? Kita perhatikan di sini penyebutnya yaitu 5.
Nah, kira-kira bisa nggak penyebutnya ini kita ubah menjadi 10? Bisa. Kira-kira dikalikan berapa, Dek? Nah, ada catatan dari kakak. Untuk mengubah penyebut menjadi 10, adik-adik bisa kalikan dengan angka 2 atau 5, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Nah, di sini penyebutnya kan 5. Agar jadi 10, berarti kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, karena penyebutnya dikalikan 2, maka untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang menjadi 6/10. Karena per 10, maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis dulu polanya, koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya. Di sini angka pembilangnya kan 6 tuh. Maka tinggal kita tulis aja di titik-titik ini. Nah, karena pembilangnya cuma satu angka ini saja, maka di depan koma tinggal kita kasih 0. Hasilnya yaitu 0,6. Jadi 3/5 bentuk desimalnya adalah 0,6. Oke, terkait dengan bilangan desimal ini, kakak juga udah buatkan video pembahasan tentang konsep dasar bilangan desimal. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi. Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 31/25. Ubahlah ke bentuk desimal. Kita perhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 25. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Tidak bisa kan? Nah, karena tidak bisa, maka kita coba ubah ke 100. Catatan dari kakak, untuk mengubah penyebutnya ke 100, adik-adik bisa kalikan dengan salah satu angka-angka ini, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Di sini penyebutnya kan 25. Nah, kira-kira dikalikan berapa supaya menjadi 100? Dikali 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. Untuk pembilangnya yang atas ini juga kita kalikan 4. 31 dikali 4. Ayo, kira-kira berapa, Dek? 124. Jadinya yaitu 124/100. Nah, karena per 100, maka jawabannya pasti ada dua angka di belakang koma. Oleh karena itu, maka 124/100 bentuk desimalnya adalah 1,24. Oke, biar makin paham, kita lanjut tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal, kita bisa lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah dulu penyebutnya menjadi kelipatan 10. Jadi kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10. Kalau nggak bisa, kita ubah ke 100. Kalau masih nggak bisa, kita ubah ke 1000 dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian porogapit. Oke, sebagai contoh, misalnya berapakah bentuk desimal dari 2/5? Kalau kita pakai cara yang pertama, maka penyebutnya ini kita ubah dulu menjadi kelipatan 10. Di sini penyebutnya kan 5 nih. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Bisa kan? Yaitu kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang jadi 4/10. Karena per 10, maka jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Berarti 4/10 bentuk desimalnya adalah 0,4. Oke, untuk cara yang pertama ini kakak udah buatkan video pembahasan lengkapnya. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi video ini. Untuk video kali ini kakak akan lebih fokus pada cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian porogapit. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua. 2/5. 2/5 itu sama dengan 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 itu bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 2 itu lebih kecil dari 5. Nah, karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Kemudian pada bagian jawaban sini kita tulis 0, sekarang jadi 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itu dapat 4.
4 kali 5 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Nah, hasilnya yaitu 0,4. Sama kan dengan cara yang pertama tadi? 0,4, 0,4. Sama. Oke, kita coba contoh soal yang lain. Misalnya 3/4. Nah, 3/4 itu kan sama aja 3 dibagi 4. Nah, 3 dibagi 4 itu bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 3 itu lebih kecil dari 4. Karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan di bagian jawaban sini kita kasih 0, nah, sekarang jadi 30 dibagi 4. Kita cari nih, 4 dikali berapa yang hasilnya itu 30 atau mendekati 30. Ayo, kira-kira 4 dikali berapa? Dikali 7, ya kan? Karena 4 kali 7 sama dengan 28. Kalau kita kalikan 8, hasilnya nanti 32 kebanyakan. Maka nggak boleh. Berarti yang paling mendekati yaitu 4 kali 7. Nah, 30 dibagi 4 dapat 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Sekarang kita kurangkan, 30 dikurangi 28 sama dengan 2. 2 dibagi 4 kan nggak bisa nih. Maka kita kasih 0 lagi. Jadinya 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita kurangin, 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Jadi hasilnya yaitu 0,75. Oke, kakak kasih contoh satu lagi biar adik-adik lebih paham. Misalnya kakak ada contoh soal yaitu 2/3. 2/3 itu sama dengan 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 2 itu lebih kecil dari 3. Karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan pada bagian jawaban sini kita tulis 0, nah sekarang jadi 20 dibagi 3. Nah, caranya kita cari kira-kira 3 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 20. Kira-kira berapa? Kalau 3 dikali 5 itu 15. Kalau 3 dikali 6 itu 18. Kalau 3 dikali 7 itu 21. Kebanyakan, maka nggak boleh. Berarti yang paling mendekati itu 3 dikali 6, yaitu 18. Jadi 20 dibagi 3 dapat 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Sekarang kita kurangkan, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 dibagi 3 nggak bisa. Kita kasih 0 lagi. 20 dibagi 3 itu dapat 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Kita kurangkan lagi, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 dibagi 3 nggak bisa kan? Kita kasih 0 lagi. Jadi 20 dibagi 3 dapat 6 lagi. 6 kali 3 sama dengan 18. Kita kurangkan lagi, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Begitu seterusnya. Kalau kita lanjutkan ya nggak ada habisnya, bakal panjang. 0,6666666 dan seterusnya. Nah, jadi kita cukupkan 2 angka saja di belakang koma. Caranya yaitu dengan kita bulatkan. 0,666 kalau kita bulatkan jadi 0,67. Jadi bentuk desimal dari 2/3 adalah 0,67. Nah, itu tadi cara mengubah bacaan biasa ke bentuk desimal menggunakan pembagian bersusun atau pembagian Prokapit. Oke, di sini kakak sudah siapkan 3 contoh pecahan yang berbeda-beda bentuk. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan juga desimal. Nah, semuanya ini mau kita ubah ke bentuk persen. Nah, bagaimana cara mengubahnya ke bentuk persen? Caranya cukup simpel sebenarnya. Kita bisa mengubah berbagai bentuk pecahan ini menjadi persen dengan cara mengalikannya dengan 100%. Oke, biar lebih jelas sekarang kita coba ke contoh soalnya. Nomor 1, 1/2. Nah, kira-kira berapa persen ya jadinya?
Nah, untuk mengubahnya ke persen, tinggal kita kalikan 100%. Berarti 1/2 dikali 100%. Nah, sekarang kita kalikan 1 dikali 100 sama dengan 100/2. Nah, 100/2 itu sama dengan 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 itu dapat 50. Nah, tanda persennya ini kita ikutkan juga ya. Jadinya yaitu 50%. Gimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 1/2/5. Berapa ya bentuk persennya? Oke, soal nomor 2 ini bentuknya adalah pecahan campuran. Nah, untuk mengubahnya ke persen, maka harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 1/2/5 kalau kita ubah ke pecahan biasa, maka jadi 7/5. Nah, bagi adik-adik yang belum tahu cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kakak udah buatkan video pembahasannya. Link videonya ada di dalam deskripsi video ini. Oke, kembali lagi ke soal tadi. Setelah kita ubah ke bentuk pecahan biasa, langsung aja kita kalikan 100%. Nah, jadi 7/5 dikali 100%. Oke, sekarang kita kalikan 7 dikali 100 dapat 700. Angkanya cukup besar ya. Nah, supaya angkanya tidak kebesaran, kita juga bisa membagi 100% ini dengan penyebutnya, yaitu 5. 100 dibagi 5 dapat 20. Nah, baru setelah itu kita kalikan. 20 dikali 7 sama dengan 140. Nah, hasilnya yaitu 140%. Nah, seperti itu. Oke, next contoh soal nomor 3. 0,74. Soal nomor 3 ini bentuknya adalah desimal. Nah, kalau desimal bisa kita langsung kali 100%. 0,74 dikali 100%. Nah, gimana cara ngaliinnya, Kak? Caranya simple sebenarnya. Kalian abaikan aja dulu komanya. Berarti kan tinggal 74 nih kalau nggak pakai koma, ya kan? Nah, setelah itu baru kita kalikan 100. 74 dikali 100 sama dengan 7.400. Kemudian setelah itu baru kita lihat nih. Tadi 0,74 itu kan ada 2 angka setelah koma. Berarti hasil jawaban kita nanti 7.400 ini kita kasih koma juga setelah 2 angka dari kanan. Ya kan? 1, 2. Nah, berarti kan setelah 0 ini nih kita kasih koma. Set. Nah, ingat kan ya, kalau setelah koma ada angka 0 di akhir, maka boleh kita hapus. Ya kan? Berarti jawabannya sama dengan 74%. Oke, sampai sini udah bisa difahami ya. Jadi intinya kalau kita mau mengubah ke persen, caranya tinggal kita kalikan 100%. Tapi untuk pecahan campuran kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya, sebelum kita kalikan 100. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan kali ini. Semoga bisa difahami. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya kakak mohon maaf dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.